Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiraina Yasmin Aisyah Hermawan dengan NIM D5210040. Saya merupakan kelompok 19 yang akan mempresentasikan seminar proposal dengan tema EBT berjudul Analisis Potensi PLTS Off-Grid berbasis Homer di Desa Awearongor, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Akida Mulyani Tias, Sarjana Teknik, Magister Sains. Untuk daftar isi dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Untuk latar belakang, jadi negara Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki desa sebanyak 74.954. Desa ini tersebar di 34 provinsi, tetapi dari ribuan desa tersebut masih terdapat banyak desa yang belum memiliki fasilitas listrik memadai. Salah satunya adalah Desa Awearongor. Nah, untuk di bagian kanan ini ada titik koordinat Desa Awearongor yang didapat dari Google Earth. Matahari menjadi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk energi panas dan dikonversi menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi matahari sudah ada sejak dahulu dan digunakan dalam proses pengeringan. Untuk konversi energi matahari menjadi listrik dilakukan dengan alat bernama PV atau photovoltaic atau biasa disebut sel surya. Komponen PLTS off-grid terdiri dari modul yang merupakan unit rakitan sel surya, baterai, controller, dan inverter. PLTS off-grid sendiri tidak terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga untuk penyimpanan dayanya bisa menggunakan baterai. Baik, kita memasuki state of the art. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai PLTS dan simulasi dengan Homer. Yang pertama adalah Hidayat et al. Yang meneliti mengenai PLTS dengan kontrol berbasis IoT untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kampung Loang pada tahun 2023. Al-Husni memprediksi daya output PLTS di Al-Masyunah, Oman menggunakan model analisis matematika dan juga simulasi Homer. Lalu di tahun 2022, Awal dan Andriani melakukan penerapan PLTS di SD Negeri 23V Kota Timur, Sumatera Barat. Lanjut pada tahun 2021, sebelumnya yaitu Chang et al. Melakukan simulasi PLTS off-grid dan mini-grid menggunakan Homer di Mukungu Village, Provinsi Rwanda, Afrika. Lalu di tahun 2021 juga, Nepei melakukan perancangan desain pembangkit listrik hybrid dengan tenaga air, surya, dan angin dengan software Homer di Keltava Village, Ethiopia. Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM di tahun 2024, nah hingga akhir Desember tahun 2023 kemarin, rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik berjumlah 185.662 dan sebanyak 140 desa belum memiliki listrik. Dari semua rumah tangga yang sudah berlistrik, sebanyak 98% mendapat pasokan listrik dari PLN, sementara sisanya berasal dari listrik non-PLN. Desa Awearongor ini merupakan 1,46% yang mendapatkan listrik dari non-PLN. Desa ini merupakan desa dalam kategori 4T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah transmigrasi, yang memiliki penduduk sejumlah 364 jiwa yang tinggal di 107 rumah.
Desa ini menggunakan mesin diesel sebagai alat penunjang kebutuhan listriknya. Lalu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana potensi energi surya di Desa Awearunner dan berapa kapasitas PLTS yang dibutuhkan oleh masyarakat desanya. Lanjut, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan dapat diketahui. Tujuan pertama yaitu mengetahui potensi energi surya di Desa Awearunner. Kemudian tujuan kedua mengetahui hasil atau kapasitas PLTS dengan melakukan simulasi menggunakan software Homer. Manfaat penelitian ini yang pertama menjadi langkah awal yang berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan energi terbarukan. Lalu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merencanakan sistem energi terbarukan yang dapat mengatasi masalah akses listrik di desa. Baik, kita memasuki ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan software simulasi bernama Homer. Software ini biasa digunakan untuk menentukan kapasitas dan juga analisis teknoekonomi pada pembangkit listrik dengan tenaga energi terbarukan seperti energi air, angin, surya, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang diperlukan dalam simulasi ini adalah data iradiasi matahari atau biasa disebut solar GHI. Data ini diperoleh dari NASA. Lalu ada data temperatur juga diperoleh dari NASA. Lalu data kebutuhan listrik dari 107 rumah di Desa Awearunner setiap jamnya, mulai dari 00 hingga 00. Nah, di bawah ini merupakan data solar GHI dan data temperatur yang diperoleh dari NASA. Baik, kita memasuki ke tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian overall, yang pertama melakukan studi literatur melalui jurnal dan penelitian terkait. Kemudian persiapan alat dan bahan, identifikasi dan pengumpulan data, analisis data, dan sebelumnya simulasi menggunakan Homer. Lalu dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Untuk cara kerja Homer sendiri, yang pertama memasukkan titik koordinat lokasi penelitian, yaitu Desa Awearunner, kemudian masukkan data iradiasi matahari dan temperatur rata-rata yang telah didapat, lalu menginput beban atau kebutuhan listrik dari 107 rumah tadi, lalu memasukkan komponen-komponen PLTS seperti panel surya, baterai, dan konverter. Selanjutnya, kita bisa men-generate simulation dan didapatkan hasil berupa tabel dan grafik yang bisa diinterpretasikan. Berikut merupakan jadwal kegiatan penelitian. Untuk pemahaman dasar teori PLTS dilakukan selama 2 bulan, selanjutnya persiapan alat dan bahan dilakukan selama 3 bulan, identifikasi dan pengumpulan data dilakukan selama 2 bulan, yaitu di bulan 3 dan bulan keempat. Analisis data juga dilakukan di bulan 3 dan keempat, pembuatan laporan di bulan 4 dan kelima, lalu publikasi di bulan kelima. Berikut merupakan daftar pustaka dari presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya dapat dimulai sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.